Bagaimana kabarnya? Baik. Hadir semua? Hadir. Baiklah, kita berdoa dulu ya. Berdoa ibu sendiri yang mimpin. Berdoa menurut agama Muslim masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Pada tahu semua kan lagunya Indonesia Raya. Cepat, ini liriknya kalau misalnya nggak tahu liriknya ya, ikutin dulu ya. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Nah, dari lagu Indonesia Raya tadi, ingat nggak? Indonesia merdeka pada tanggal berapa? 8 Agustus tahun Tanggal berapa? Indonesia merdeka pada tanggal berapa? Ayo, pada lupa nih. Ayo coba diingat. Kita kalau merayakan hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa? Bulan 17 berapa? Agustus. 17 Agustus. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, masih ingat nggak materi kita yang udah lewat? Masih. Tentang apa? Aneka benda di sekitarku. Coba apa materinya? Benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, dan wujud. Jadi gini, kalau misalnya ibu bilang selamat pagi, tepuk sekali. Kalau ibu bilang selamat siang, tepuk 2 kali. Ibu bilang selamat sore, tepuk 3 kali. Kalau ibu bilang selamat malam, oke? Oh, tahu. Ibu tes ya, Yang nggak bisa ibu kasih hukuman. Oke, ibu tes. Selamat sore. Selamat sore tepuk berapa kali ibu bilang? Oh ya, 3 kali. 3. Kita ulang lagi sekali lagi ya. Selamat pagi. Oke. Habis ini Aku satu. ini tadi masih permulaan. Nah, ini ibu mulai lagi. Ini yang ini ya, ibu mulai lagi. Kalau salah ibu kasih hukuman. Aduh. Harus dengerin. Oke. Pasang kupingnya baik-baik. Selamat siang. Ayo siapa tadi? Ayo ngaku. Satu. Selamat satu. Yang ini tadi. Sini berdiri. Satu. Aku 2, Bu. Selamat siang berapa? Lupa, Bu. 2 orang kena nih kan? Ayo maju. Aduh. Ayo maju. Ikan. Ayo maju. Gara-gara Tasya ngikut-ngikuti. Oke, hukumannya apa ya kira-kira ya? Coba deh kawan-kawannya. Apa hukumannya kira-kira? Apa hukumannya, We? Menjat. Enggak. Joget. Joget, setuju. Ayo, cepat. Ayo cepat. Harus sportif. Jadi cepat kita mulai pelajarannya. Udah ya. Wujud benda di sekitarku, sebelum ibu jelaskan lebih
Dalam Ibu akan bacakan dulu tujuan belajar kita. Nah, tujuan belajar kita ini adalah dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terikat tentang wujud benda. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda. Dan yang terakhir, dengan mengerjakan soal, siswa dapat memahami tentang wujud benda. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang wujud benda. Nah, perubahan wujud benda bisa terjadi karena beberapa hal yang menyebabkannya. Perubahan wujud benda tersebut memiliki nama yang berbeda-beda. Benda cair bisa berubah menjadi benda padat, sebaliknya juga benda padat bisa menjadi cair. Sebuah proses perubahan wujud tersebut merupakan sebuah contoh dari perubahan sifat benda. Ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat sementara. Nah, tadi wujud benda kata memiliki dua sifat. Sifat apa aja coba? Padat cair. Sifatnya. Kan semua proses perubahan wujud benda tersebut merupakan sebuah contoh dari perubahan sifat benda. Ada yang bersifat, apa tadi Ibu bilang? Ada dua sifat tadi yang Ibu sebut. Cair padat. Cair padat itu wujudnya. Sifatnya. Coba Dwi, dibaca lagi dari awal. Wujud benda. Perubahan wujud benda bisa terjadi karena beberapa hal yang menyebabkan. Perubahan wujud benda tersebut memiliki nama yang berbeda-beda. Benda cair bisa berubah menjadi benda padat. Sebaliknya, juga benda padat bisa menjadi cair. Semua proses perubahan wujud tersebut merupakan sebuah contoh dari perubahan sifat benda. Ada yang bersifat tetap, ada juga bersifat sementara. Nah, jadi sifat wujud benda ada berapa? Dua. Apa aja itu? Bersifat tetap dan bersifat sementara. Oke, jadi sifat wujud benda itu ada dua, yaitu bersifat tetap dan bersifat sementara. Ingat ya. Nanti kalau Ibu tanya lagi harus tahu ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sifat perubahan wujud benda. Sifat perubahan wujud benda harus didengeri ya, nanti Ibu tanya nih. Sifat perubahan wujud benda terdiri atas dua jenis, yaitu perubahan yang bersifat sementara dan perubahan yang bersifat tetap. Perubahan tetap adalah perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali lagi ke wujudnya semula. Sedangkan perubahan wujud benda ini cukup ekstrim karena benda yang sudah berubah ke wujud yang baru tidak bisa dikembalikan lagi ke wujud yang semula. Misalnya, perubahan pada semen yang sudah mengeras dicampur dengan air. Ketika semen tersebut sudah mengeras, maka tidak bisa kembali lagi seperti wujud semulanya. Oke. Nah, berarti sifat perubahan wujud benda, perubahan sifat wujud benda sementara dia sifatnya tidak bakalan bisa Berubah. tidak bakalan bisa kembali lagi. Berarti dia karena sudah bersifat sementara, dia kalau perubahan tetap itulah yang disebut perubahan yang tidak bisa kembali lagi ke wujud yang semula. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi tentang perubahan sementara. Nah, ini baru perubahan sifat sementara. Perubahan sifat sementara adalah perubahan wujud benda yang bersifat sementara. Artinya, perubahan wujud benda tersebut bisa dikembalikan ke bentuk semulanya. Jadi perbedaannya, kalau perubahan wujud benda tetap, dia itu tidak bisa kembali lagi ke wujud semula. Tapi kalau yang sementara, dia bisa kembali lagi ke wujud yang semula. Nah, dari perubahan wujud benda tetap dan wujud tidak tetap sementara ini udah paham? Sudah. Apa coba perbedaannya? Kalau wujud benda tetap, dia bisa kembali apa enggak? Enggak. Kalau yang sementara bisa. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lagi tentang perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, perubahan wujud benda padat menjadi cair disebut mencair. Perubahan wujud ini bersifat sementara. Karena benda yang sudah berubah wujud bisa dikembalikan ke wujudnya semula. Contohnya seperti es batu yang mencair, lilin yang dipanaskan. Dan yang kedua ini ada perubahan wujud benda cair menjadi padat. Perubahan wujud benda cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan ini terjadi pada peristiwa air yang direbus menjadi pada
berubah menjadi es, lilin yang panas kemudian didinginkan, dan bisa juga campuran semen yang mulai mengeras. Selanjutnya perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Perubahan wujud benda ini sering ditemui pada kegiatan kita sehari-hari. Contohnya seperti apa? Air terkena panas matahari, air yang kita rebus. Oke, contohnya itu seperti air yang terkena sinar matahari dan juga air yang kita rebus. Itu adalah contoh dari perubahan wujud benda cair menjadi gas. Selanjutnya yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Perubahan wujud benda gas menjadi cair disebut dengan mengublin atau mengkristal. Contoh pada peristiwa ini adalah apa? Coba contohnya, siapa ada yang tahu? Contoh dari perubahan wujud benda gas menjadi cair. Tadi kan katanya perubahan wujud benda gas menjadi cair disebut dengan mengumbin atau pengembunan. Ayo, apa itu Dwi? Embun yang diturun pagi hari, uap air yang ada pada tutup panci ketika kita masak. Oke, embun yang turun di pagi hari dan uap air di tutup panci ketika kita masak. Oke, itu jawabannya benar. Selanjutnya, perubahan wujud benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda gas menjadi padat disebut dengan mengkristal atau mendeposisi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, peristiwa ini dapat kita temukan saat kita menyemprotkan parfum ke baju. Maka akan terlihat butiran kecil. Butiran kecil. Selanjutnya, perubahan wujud benda padat menjadi gas. Perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut menyublim. Contohnya apa? Perubahan wujud benda ini bisa kita lihat pada peristiwa mengecilnya kapur barus yang kita taruh di lemari. Bahkan lama kelamaan barus tersebut bisa hilang. Oke, jadi contohnya itu adalah perubahan wujud apa tadi? Perubahan wujud bisa padat menjadi gas. Perubahan wujud bisa kita lihat pada dasarnya mengecilnya kapur barus yang kita taruh di lemari baju. Selanjutnya, nah gini ya, Ibu ada teks membaca, tapi sebelum kita membaca teks, Ibu punya soal. Kita kerjakan soal dulu ya. Nggak ada yang boleh nyontek ya. Kerjanya masing-masing ya. Ini kasih. Duduk tidak bisa. Ini gambar apa ini? Ayo, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Nggak ada yang boleh nyontek ya. Ya. Udah siap? Bentar, Bu. 1 menit lagi ya. Oke. Ibu. Nah, tadi Ibu udah yang ngasih soal kan? Coba siapa yang mau menjelaskan soal edukasi tadi ke depan? Apa gambar ini tentang apa? Saya. Wujud benda apakah gambar ini? Coba yang lain lah, jangan dui-dui aja. Fitri apa Tasya? Apa Akbar? Ayo, siapa yang mau? Ini wujud benda apa? Kalau misalnya wujud benda padat, kenapa dibilang benda padat? Coba Fitri. Biar kawannya juga tahu ya kan, itu wujud benda apa? Di atas benda air menjadi benda cair. Benda cair. Alasannya kenapa? Karena di sini ada gambar sungai. Gambar sungai. Oke, benar. Nah, jadi ini adalah gambar di atas ini adalah wujud benda Cair. wujud benda cair. Karena dia air. Air itu kan dia termasuk benda cair, bukan benda padat. Nah, selanjutnya kita membaca teks. Nah, Ibu mau kita baca sama-sama ya. Ibu dulu yang baca, nanti kalian ikutin Ibu. Wujud benda. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair,
cair gas. Pada cair gas. Pada cair gas. Tas, buku, dan pensil Tas, buku, dan pensil merupakan wujud benda padat. merupakan wujud benda padat. Air dan minyak Air dan minyak merupakan wujud benda cair. merupakan wujud benda cair. Gas hidrogen Gas hidrogen dalam balon dalam balon merupakan wujud merupakan wujud benda gas. gas. Nah, dari sini tadi contoh wujud benda padat apa tadi? Dari tes yang kita baca, contoh wujud benda padat apa tadi kita baca? Ayo, tadi udah kita baca teksnya sama-sama kan? Buku, pensil. Buku, pensil. Kalau wujud cair, wujud benda cair contohnya apa? Air, kecap, saus. Kalau benda gas, Balon. selain balon ada nggak? Udara? Wujud benda apa? Udara. Gas. Gas. Oke. Jadi wujud benda tadi ada berapa? Ada Apa tiga. aja? Pada cair dan gas. Padat, cair, dan gas. Harus ingat tuh ya, nanti ibu tanya lagi yuk. Nah, sebelum kita kan udah selesai baca, udah berjelasan sedikit, ibu ada soal lagi. Dikerjakan lagi ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Nggak boleh nyontek. Nanti. Udah siap. Udah siap Dwi? Udah. Coba Dwi di depan, jelaskan. Dengarkan ya temannya ya. Nomor 1, Bu. Ya, bacakan. Soalnya juga. Iya, biar kawannya juga tahu. Matahari menguapkan air dari danau laut. Ketika terjadi pendinginan, uap air mengondensasi menjadi titik air dalam bentuk gas. Titik-titik air berkumpul dan jatuh dalam bentuk cair. Aliran akhirnya berkumpul di danau dan laut. Laut. Laut itu, Bu. Ini laut, Bu. Laut apa laut? Laut. Oh iya, laut. Nomor 2. Tahapan perubahan wujud air pada proses dan daur air. 1. Air di danau dan di laut menguap. 2. Uap berkumpul menjadi awan. 3. Awan mengembun menjadi air hujan. 4. Air berkumpul kembali di danau dan laut. Nomor 3. Siklus daur air adalah proses permutaran air di bumi dari wujud air menjadi kembali ke wujud cair. Udah? Ya, Jawabannya benar nggak? Benar apa enggak? benar. Benar. Oke, semua jawaban sama kan? Ya. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau bermain? Saya. Pasti udah jenuh kan? Karena tadi ibu kasih tugas terus. Oke, sekarang kita bermain teka-teki. Siapa yang suka bermain teka-teki? Saya. Harus bisa jawab ya. Ya. Nah, masa jawab ibu kasih hukuman nanti. Oh. Oke, kita mulai. Ya. Siapakah aku? Tubuh aku lurus panjang. Panjang rambutku cuma satu. Makin sering dipakai, tubuhku akan menyusut. Coba Fitri. Lilin. Coba Tasya jawabannya apa? Apa Tasya? Ayo Tasya jawab. Berarti Tasya nggak dengerin apa kata Fitri kan? Jawabannya tadi apa Fit? Lilin. Harus ini ya, dipahami lagi ya teka-tekinya ya. Selanjutnya masih mau bermain teka-teki lagi? Masih. Masih bisa nih. Ayo, harus lomba ya. Siapa cepat dia dapat. Aku dibutuhkan orang pada saat tertentu. Warna aku bermacam-macam. Aku bisa dipakai jika telah dibuka. Siapakah aku? Coba Dwi. Payung. Payung. Jawabannya payung. Beri tepuk tangan dong Dwi. Lagi? Lagi. Ayo
membeliku tidak memakainya. Yang memakai aku tidak membelinya. Siapakah aku? Nggak mau Dwi. Yang lain. Dwi aja dari tadi. Yang lain. Ayo. Tasya dia angkat tangan. Apa Tasya jawabannya? Pa. Ayo Tasya. Apa jawabannya? Yang membuatku belum membutuhkannya. Yang membeliku tidak memakainya. Yang memakai aku tidak membelinya. Ayo. Tas. Salah. Ayo Fitri Akbar. Dwi aja yang jawab. Yang lain. Batu nisan. Oke, jawabannya adalah batu nisan. Nah, materi kita sudah habis. Sekarang ibu mulai dulu. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Kita hari ini belajar tentang apa aja? Cair, padat, dan gas. Cair, padat, dan gas. Selain itu, apa lagi? Kita belajar tentang apa lagi? Berbahan wujud benda. Yang lain. Dulu aja. Yang lain lah. Perubahan wujud benda, padat menjadi cair, cair menjadi padat, gas menjadi cair. Terus? Ya, yang lainnya? Ada lagi? Oke, kita hari ini belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu tadi ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Dan itu wujud benda ada 2 sifat. Apa sifatnya tadi? Sifat tutup dan Hah? sifat Sifat tutup. dan sementara. Sifat apa Fitri? Tetap dan Tetap dan sementara. sementara. Jadi sifat benda tadi ada 2, yaitu sifat benda tetap dan sifat benda sementara. Nah, kalau bersifat sementara, dia berarti sifatnya seperti apa? Dapat kembali lagi apa enggak? Dapat. Sementara dapat. Kalau yang tetap Tidak. Oke, selanjutnya kita lagi. Apa yang paling kalian sukai di pelajaran kita hari ini? Perubahan wujud benda. Yang paling kalian sukai? Perubahan wujud benda cair menjadi padat. Itu yang paling nggak sukai. Kalau bermain kata 3 suka? Suka juga. Nah, sekarang kita lagi. Apa yang tadi kita udah banyak kan belajar tentang perubahan wujud benda, lalu itu tentang sifat-sifatnya. Nah, sekarang aku tanya. Dari materi kita hari ini udah pada paham semua kan? Sudah. Sudah. Nah, sekarang tadi kita nyanyi lagu Indonesia Raya pas di awal. Sekarang kita nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang. Tahu nggak lagunya? Tahu. Kita sama-sama ya. Tapi kalau yang lupa liriknya, ibu ada kok liriknya. Tenang aja sama ibu, ada liriknya semua. Sekarang tadi Dwi, sekarang Fitri. Ayo Fitri, Berdiri. pimpin lagunya. Sini. Gantian lah, masa Dwi aja. Cepat bisik. Ayo Fitri. Biar cepet selesai. Ampar-ampar pisang. Bu, maju. Cepet. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. 1, 2, 3 ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi dihurung bari-bari. Masak gigi dihurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutu, diindik lidawan. Nang mana batis kutung, diindik lidawan. Oke, selesai. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu menurut agama dan bacaan kita masing-masing. Doa selesai. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.